Oke, gue tahu ini udah malam banget dan gue besok sebenarnya ada kerjaan, tapi gue pengen ngomongin ini. Dan gue udah bahas tentang how OCD affects to my first relationship kan. Jadi gue di sini cuman pengen ngebahas alasan kenapa kita susah buat move on. Ini bukan dari sudut pandang OCD aja ya, tapi dari sudut pandang kebanyakan orang. Mungkin ada banyak alasan kenapa orang itu susah buat move on, tapi dari pengalaman gue sendiri, alasan kita buat move on itu adalah kita menganggap kalau ini orang adalah orang yang tepat, tapi emang waktunya aja yang gak cukup, atau waktunya yang salah. Itu yang kayak right person but wrong time. Nah, itu yang bikin gue susah move on dari satu mantan gue itu. Nah, jadi kita bakal berpuluh-puluh hari atau berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun susah move on karena dia menganggap ini orang udah bener gitu. Padahal kita sebenarnya terjebak ke dalam delusional things. Jadi kita cuman terjebak ke pikiran kita sendiri, di mana kita merasa kalau orang ini udah tepat, cuman waktunya aja yang salah. Bahkan sekalipun misal nih perpisahan kalian itu atau putusnya itu baik-baik, kayak putusnya misalnya nganggap kayak mau fokus masing-masing di karir dan kayaknya bukan waktu yang tepat buat pacaran dan segala macam. Sebenarnya memang ada orang yang seperti itu. Memang ada orang yang berpisah karena bukan waktu yang tepat. Misalnya dia ketemu pas SMP, terus kayak udahlah sendiri-sendiri aja dulu. Terus akhirnya pas sudah selesai kuliah atau udah kerja ketemu lagi, terus berjodoh. Memang ada. Tapi kasusnya ini masalahnya kita tuh terlalu banyak dicekoki sama drama-drama kayak drama Korea ataupun seri-series romantis di mana mantan itu bakal balikan. Dan kebanyakan dari drama-drama Korea itu biasanya ini udah mantan, dia cuma cukup sama satu, terus bakal sendiri, fokus kerjaan sendiri segala macam, baru balikan lagi pada saat waktu yang tepat. Nah, karena kita udah dicekoki sama hal-hal seperti itu, kita jadinya halu, kita jadinya mikir kayak, dia satu-satunya, kita bakalan, kalau kita sabar kita bakal ketemu dia lagi. No girls, kayak, apa ya, move on aja gitu loh. Kayak misalnya kita terpaku ke satu orang itu, jadi kita tuh gak bisa bener-bener melihat kenyataannya gitu. Terus kalau misalnya ternyata ekspektasi kita atau halusinasi kita itu nggak sesuai sama kenyataan, akhirnya apa? Kita sendiri yang terpuruk gitu dalam ekspektasi itu. Misal ternyata cowok yang lu gamonin itu udah punya pasangan, terus lu yang kayak, ya pasti ada fase dimana lu bakal down banget gara-gara hal itu gitu. Jadi berdasarkan pengalaman gue pas abis putus ya gue mikir kayak susah banget move on karena gue mikir nih orang adalah orang yang paling baik dah. Kayak gue gak bakal nemu cowok lain yang lebih baik dari dia. Tapi kayak oh my god, that's fucking bullshit. Kayak setelah bertahun, kayak setahun, 2 tahun, terus gue lihat lagi ke belakang, kayak apa yang gue lihat anjir. Kayak kenapa gue bisa menganggap kalau ini orang adalah yang paling baik gitu. Ya itu karena emang pada saat itu lu lagi bucin aja gitu. Jadi lu gak melihat secara kacamata logika. Jadi kalau misalnya lu pengen move on, ya udah, jangan berhalusinasi he's the right person but the wrong time. Kayak no, stop with that delusional things. I mean like gua udah di situ soalnya. Jadi kayak lu ketemu nih sama orang, lu ngejalin hubungan, terus habis itu lu pisah, lu masih pada tahap bucin dimana lu gak melihat sisi negatif, mungkin red flagsnya yang sebenarnya gak kelihatan karena lu bucin. Terus habis itu lu susah move on, kayak lu nganggep aduh gak ada cowok lain yang lebih baik. Terus habis itu setelah lu udah mulai pulih dari sifat kebodohan lu itu karena bucin, lu jadinya melihat ternyata ini orang bukan apa-apa gitu. Nah, terus habis itu lu dalam hubungan baru lagi, ternyata cowok ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, itu tuh udah nunjukin sebenarnya alasan lu gak bisa move on ya cuman karena lu mikir kalau dia the right person but the wrong time. Gitu.
Jadi kalau misalnya lu nanya, kenapa gue gak bisa move on ya gitu, ya itu karena lu sendiri yang beranggapan kalau dia yang orang yang tepat gitu. Kita terlalu fokus pada halusinasi mencari orang yang tepat, kayak he's the one, bla 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 bla. Kalau menurut gue kayak alasan putus itu aja udah menunjukkan ada sesuatu yang salah. Bisa jadi he's not the right person, kayak he's not the right person, not the right time. Jadi kayak kalaupun dia orang yang tepat, itu di masa depan kalau misalnya bakal balik, itu harus dia udah upgrade. Jadi dia bukan diri dia pada saat pacaran sama lo, ngerti gak sih? Kayak lu ketemu dia pas SMA, terus kalian putus, berarti saat itu dia bukan orang yang tepat gitu. Pada saat itu dia bukan orang yang tepat, jadi lu harus move on juga. Lu gak boleh stuck di dia yang pada saat itu. Jadi kalau misalnya pun lu kemungkinan balikan di masa depan, itu yang lu temuin itu adalah dia pada masa itu. Jadi lu gak stuck di dia masa lalu. Jadi dia yang saat putus sama lu itu bukan the right person gitu. Makanya banyak juga pasangan yang walaupun udah putus, udah berpuluh-puluh tahun, nggak sampai berpuluh-puluh tahun juga sih, maksud gue udah bertahun-tahun gak ketemu, terus pas balikan mereka tetap nggak cocok lagi karena yang satu masih pengen sama yang di masa lalu gitu, masih nggak bisa nerima dia yang di masa sekarang. Jadi kayak maksud gue kalau bisa kita dalam hubungan tuh kita present gitu, maksudnya kayak terima apa yang udah terjadi di masa lalu itu sebagai yang membentuk kita sekarang, tapi jangan jadikan itu kayak sebagai patokan gitu. Jadi kita terus berada di masa lalu yang lingkaran itu terus sampai akhirnya kita lupa kalau sebenarnya orang itu berkembang dan udah bertumbuh, udah berbeda gitu. Mungkin itu sih.